Menjadi seorang kolektor, suatu benda seringkali menimbulkan sensasi. Terlebih jika benda-benda yang dikoleksi merupakan benda yang terbilang langka dan aneh. Kolektor-kolektor benda klasik sudah banyak dan sering kali ditemui. Dan hal berbeda justru terjadi pada seorang pria bernama Mayor Jenderal Horatio Gordon Robley. Ia masih tergolong seorang kolektor, tapi benda yang dikoleksi sangat mencengangkan, yaitu kepala manusia. Perwira tentara Inggris yang bertugas di Selandia Baru selama perang pada tahun 1860-an. Ia mengaku tertarik pada etnologi dan terpesona dengan seni tato sekaligus jadi ilustrasi yang berbakat. Oleh karena ketertarikannya pada seni tato dan menjadi ilustrator yang sangat berbakat, akhirnya Robley pun menulis buku yang berjudul Maori Tattooing. Setelah ia kembali ke Inggris, ia memulai mengoleksi kepala bertato Maori. Waktu itu koleksi Moko Mokai-nya berjumlah 35 buah. Koleksi Robley tersebut ternyata tidak lepas dari budaya Maori, yang ada sampai sekira abad ke-19. Dalam kebudayaan Maori tersebut, tato jadi lambang status sosial yang sangat tinggi. Akan tetapi, pada umumnya, hanya prialah yang menggambar tato pada wajah mereka. Tato digambarkan pada wajah hingga memenuhi sisi wajahnya, sedangkan wanita hanya ditato pada bibir dan dagu mereka saja. Tato Moko berfungsi sebagai identifikasi hubungan antara individu dengan nenek moyang mereka. Apabila seseorang yang menganut kebudayaan Maori meninggal, kerap kali kepala mereka dipenggal dan dipertahankan. Otak dan mata dikeluarkan dari dalam kepala. Semua lubang yang terdapat di kepala ditutup dengan serat rami dan permen karet. Setelah semua lubang ditutup, kepala yang sudah dipisahkan tersebut akhirnya direbus atau dikukus dalam oven sebelum dikeringkan di bawah sinar matahari selama beberapa hari. Proses selanjutnya, kepala pun dilumuri minyak ikan hiu. Kepala yang diawetkan dengan cara seperti ini disebut Moko Mokai. Dan selanjutnya akan disimpan oleh keluarga mereka di dalam kotak yang berukir indah dan dibawa ketika ada perayaan upacara sakral. Di masa lalu, bangsa Maori di Selandia Baru memiliki kebiasaan mengawetkan kepala manusia yang dikenal dengan sebutan Moko Mokai. Dan sekarang, Moko Mokai menjadi salah satu artefak Maori yang paling berharga. Kepala-kepala yang diawetkan itu dihiasi dengan tato Tamoko, yang merupakan bentuk seni tradisional bangsa Maori. Moko Mokai pernah menjadi barang dagangan pada masa perang Musket di awal abad ke-19. Hasilnya yaitu berupa mumi kepala Moko Mokai yang dirawat oleh kerabat orang yang meninggal lalu disimpan dalam kotak-kotak berhias dan hanya dikeluarkan saat upacara-upacara suci. Tapi ada juga Moko Mokai yang terbuat dari kepala-kepala musuh dan pimpinan suku lawan. Biasanya mumi kepala demikian disimpan sebagai piala peperangan dan ada beberapa yang dijual kepada bangsa Eropa. Penjualan itu diduga menjadi penghinaan lanjutan kepada korban. Mumi-mumi itu berperan penting dalam negosiasi diplomatis antara suku-suku yang berperang. Pengembalian dan pertukaran Moko Mokai menjadi prakondisi yang hakiki bagi perdamaian. Namun demikian, pada tahun 1831, Jenderal Sir Ralph yang saat itu menjadi gubernur New South Wales mengeluarkan larangan lebih lanjut perdagangan kepala di Selandia Baru. Tapi larangan itu gagal menghentikan penyelundupan Moko Mokai. Ekspor toy Moko ini diduga baru berkurang pada tahun 1840-an dengan penandatanganan perjanjian Waitangi. Dan Selandia Baru pun kemudian menjadi koloni Inggris. Salah satu pengumpul paling terkenal toy Moko tersebut adalah seorang perwira militer Inggris yang bernama Mayor Jenderal Horatio Gordon Robley. Ia bertugas di Selandia Baru pada masa perang, yaitu pada tahun 1860-an. Robley memutuskan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin Moko Mokai, hingga akhirnya memiliki koleksi sebanyak 35 buah kepala.
ia memang tertarik dengan etnologi dan kagum pada seni tato. Apalagi karena ia pun seorang penggemar ilustrasi berbakat. Setelah perang ia melanjutkan kegemarannya akan tato dan menerbitkan buku, yaitu Maori Tattooing. Pada tahun 1896, yang mengulas tentang seni tato Maori dan Mokomokai. Pada tahun 1908, Roble mencoba menjual koleksi kepada pemerintah Selandia Baru, yaitu seharga 1.000 pound sterling. Dan karena penawarannya ditolak, maka hampir sebagian besar koleksi itu kemudian dibeli oleh American Museum of Natural History di New York dengan nilai setara 1.250 pound sterling. Baru-baru ini mulailah kampanye untuk memulangkan kembali ratusan mokomokai yang dimiliki museum maupun koleksi pribadi di seluruh dunia.